Baiklah, sobat sekalian, jumpa lagi di channel Kuliah Daring. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana membuat aplikasi grade nilai mahasiswa. Jadi, sebagaimana grade nilai biasanya ditentukan berdasarkan range nilai mahasiswa di setiap semesternya. Misalkan nilai dari mahasiswa 80 sampai 100, maka mahasiswa tersebut berhak mendapatkan grade A. Kemudian 70 sampai 79, maka nilainya adalah B, dan begitu seterusnya. Nah, di dalam membuat aplikasi grade nilai ini, saya akan memanfaatkan beberapa script yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi memang kalau kita membuat aplikasi web, tidak harus selalu memulainya dari nol, ya. Bisa jadi kita menggunakan script-script yang sudah ada sebelumnya. Jadi itu akan lebih menghemat waktu, kemudian lebih menghemat tenaga. Kita tinggal menggunakan beberapa script yang memang sesuai, ya. Kita ambil mana script yang bisa kita gunakan, kemudian bisa kita kombinasikan sesuai dengan kebutuhan. Oke, jadi di video sebelumnya saya sudah membahas tentang bagaimana membuat koneksi atau sambungan ke database MySQL, kemudian bagaimana membuat insert data mahasiswa, kemudian juga bagaimana melakukan penyimpanan ke dalam database. Nah, dari 3 file ini nanti akan saya ambil beberapa baris script yang memang diperlukan, ya, sehingga ya pembuatan aplikasi grade nilai mahasiswanya itu bisa dilakukan lebih cepat. Oke, jadi langkah pertama, saya akan membuat file yang baru. Oke, new file, kemudian langsung di sini saya beri nama index.php. Namun sebelumnya akan saya buat folder baru terlebih dahulu. Jadi di dalam htdoc, ya, sama seperti project sebelumnya, ya, di video tutorial sebelumnya. Jadi di dalam htdoc ini akan saya buat folder baru dengan nama grade. Oke, folder grade. Di dalam sini akan saya buat file index.php, kemudian langsung di save. Ya, jadi filenya masih kosong, ya. Nah, jadi di dalam file index ini nanti kita akan menerima nilai, ya, nilai berupa angka yang diinputkan oleh pengguna. Nah, namun sebelum lebih jauh, ya, saya lupa, seharusnya ada baiknya kita menyiapkan tempat penyimpanannya terlebih dahulu. Jadi kita masuk ke localhost, ya, kemudian klik phpMyAdmin, ya, masih loading, ya, untuk bagaimana cara membuka, ya, kemudian bagaimana cara menyediakan lingkungan localhost. Nah, ini sudah saya bahas juga di video tutorial sebelumnya. Nah, sekarang kita buat database yang baru. Oke, misalnya di sini kita isikan nama database-nya nilai. Kemudian kita buat. Oke, sudah jadi. Sekarang kita buat tabel. Nama tabelnya adalah grade. Kemudian jumlah kolomnya di sini saya isikan 2. Oke, sekarang kita atur
field untuk untuk tabel grade. Yang pertama yaitu ID, kemudian yang kedua yaitu nilai. ID ini nanti akan kita jadikan sebagai pembeda, ya, uniqueness, kemudian bersifat auto, ya. Jadi di sini kita nanti akan menggunakan auto increment, ya. Tipenya adalah integer, size-nya kita masukkan 10. Kemudian nilai juga integer, kita isikan juga 10 digit, ya. Kemudian ID, ya, kita jadikan auto increment. Di sini harus kita centang, ya. Dan biasanya kalau misalnya sudah kita tentukan sebagai auto increment, maka field ini akan dijadikan sebagai primary key juga. Dan karena auto, nanti nilainya akan terus bertambah satu per satu, ya. Dan ini sangat pas, ya, sangat cocok sekali untuk aplikasi seperti penentuan grade nilai mahasiswa yang selalu bertambah. Oke, kalau sudah diatur semuanya, ya, jadi memang hanya ada dua field saja di sini, kita simpan. Oke, kalau tidak ada masalah, maka nanti tabel grade ini akan terbentuk, ya. Jadi kita sekarang sudah memiliki tempat penyimpanan, ya, nilai, kemudian ID, fieldnya, ID sebagai primary key. Sekarang kita akan kembali ke scriptnya. Nah, untuk file index, kita coba mengambil dari yang sudah ada sebelumnya. Jadi ini cukup di copy paste, ya. Nanti ada beberapa baris script yang akan kita buang. Boleh langsung kita paste ke sini. Kemudian misalnya ini kita ubah dengan grade nilai mahasiswa. Grade nilai mahasiswa. Metodenya post, kemudian actionnya boleh simpan.php, ya, tidak masalah. Kemudian untuk name, kalau misalnya ya memang tidak ada, ya, karena kita langsung tadi grade, maka di sini kita langsung isikan nilai, ya, nilai. Ya, kemudian type-nya berupa teks, boleh, ya. Kemudian name-nya kita isikan di sini nilai. Kemudian untuk yang bawahnya ini karena tidak kita perlukan, boleh langsung dihapus. Oke, batas ini, kemudian langsung kita hapus. Oke, sangat simpel, ya. Jadi setelah kita kurangi scriptnya, jadi tinggal hanya seperti ini. Kemudian boleh langsung kita save dan coba kita lihat di halaman browser. Localhost, kemudian grade. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Nah, di dalam sini kita bisa memasukkan nilai 80 misalnya, 90. Ya, namun kalau kita klik submit, maka belum akan ada aksi, ya, yang dilakukan oleh aplikasinya, ya, karena memang file simpannya belum kita buat. Oke, jadi tampilannya sudah sesuai seperti ini, ya. Kita lanjutkan dengan file sambungnya dulu, ya. Jadi file sambung ini kita gunakan, kita butuhkan untuk melakukan sambungan atau koneksi ke database. Nah, sekarang kita buat new file, kemudian langsung kita save, ya. Kita masuk ke dalam folder grade,
kemudian di dalam sini kita beri nama sambung.php. Nah, sama seperti sambung yang ini ya, jadi scriptnya cukup kita copy, kita taruh di dalam sini, paste. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kita atur ya, localhost, root server, kemudian username, passwordnya kosong ya, jadi tetap sama. Kuliah kita ganti dengan nilai ya, nilai adalah database yang baru kita buat. Kemudian ini error handling ya, kalau misalnya terjadi error atau kesalahan. Oke, jadi seperti ini ya, sudah benar. Sekarang kita save. Jadi untuk file yang index, kemudian ini boleh kita close ya, insert juga. Ya, sekarang bagian terakhir yaitu disimpan. Nah, di sini kita akan mulai membuat proses penyimpanan ke dalam tabel grade, kemudian akan kita tambahkan sedikit logika ya, yaitu berupa kondisional supaya aplikasi yang kita buat ini bisa menentukan ya grade nilai mahasiswa berdasarkan nilai yang diinput oleh pengguna. Oke, jadi ini sorry, sambung ya, tadi yang terhapus, tertutup ya. Sekarang kita buka kembali. Oke, insert ya, index. Oke, index yang berada di dalam folder grade. Oke, jadi di sini ada simpan.php ya. Sekarang kita buat new file, kemudian langsung kita simpan di dalam grade dengan nama filenya yaitu simpan.php. Jadi totalnya sekarang kita memiliki 3 buah file ya, index, sambung, dan simpan. Oke, jadi sama seperti tadi, kita hanya akan meng-copy ya, jadi nanti ada beberapa baris yang tidak kita butuhkan, itu tinggal dihapus. Oke, kita taruh di sini, paste, include ya, kita butuhkan sambungnya untuk koneksi ke database. Nama, alamat, fakultas semuanya kita hapus. Nah, tadi yang kita ambil adalah nilai ya. Oke, nilai. Jadi dari nilai dari field nilai. Kemudian di bawah sini adalah query-nya. Kita gunakan variabel sambung ya untuk koneksi. Kemudian langsung dibuat di sini query-nya ya, insert into grade values, kemudian langsung diikuti dengan nama variabel nilai. Ini kita hapus ya, kita tinggalkan nilai. Oke, seperti ini. Headernya location back ya, kembali ke file index. Ya, kita coba dulu ya sampai di sini apakah sudah benar. Nanti baru kita lanjutkan ke logika penentuan grade-nya. Oke, kita coba dulu. Kita refresh. Masukin nilainya, kemudian klik submit. Oke, jadi belum ditampilkan ya. Mungkin tadi belum kita save sambungnya, jadi kita save. Kemudian simpan.grade juga kita save. Kita coba kembali.
Oke, belum. Oke, jadi untuk mulai bisa menentukan grade nilai ya berdasarkan nilai yang diinput oleh pengguna. Di sini kita harus menggunakan yang pertama query ya, kita harus melakukan query dulu terhadap tabel tabel grade ya, dan kita bisa mencontoh dari script yang sudah ada sebelumnya ya, atau dari tutorial yang pernah saya bahas sebelumnya. Begitu juga dengan proses untuk menampilkan data nilainya ya. Oleh karena itu nanti ketika sudah diubah baik query kemudian namun di sini kalau kita coba melalui browser, misalnya kita input 70, oke seperti ini, maka yang ditampilkan 100 ya. Jadi kalau kita input nilainya 90, submit, maka akan kembali selalu ke 100. Dan kalau kita lihat di tabelnya, di database-nya, maka di sini nilai 100 adalah nilai yang pertama ya. Jadi kita refresh dulu ya, udah banyak nilainya masuk ya dari beberapa kali percobaan. Maka akan selalu kembali ke record yang pertama. Nah, padahal yang akan kita gunakan adalah record yang teraktual ya, terbaru, karena kita input, kita ingin langsung melihat grade-nya. Oleh karena itu di sini kita harus menambahkan ya, di script-nya kita harus menambahkan ordering ya, jadi harus menambahkan order by ID. Nah, disinilah kegunaan dari ID yang sudah kita tambahkan di dalam tabelnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini ID ya, yang sifatnya adalah auto increment ya, berupa tipenya berupa angka dan akan selalu bertambah satu persatu. Maka kita manfaatkan untuk mengurutkan ya, order by ID kemudian descending ya. Jadi kita ingin mengurutkannya secara terbalik ya, mulai dari yang terakhir kali di input yang akan diproses di dalam penentuan grade-nya. Oke, ini kita save terlebih dahulu. Kemudian kita coba kembali ya, 90 kita submit, maka yang ditampilkan 90 ya. Kemudian kalau kita masukkan input 70, maka yang ditampilkan 70. Berarti logika aplikasi yang kita buat ini sudah benar ya, nilai yang terakhir kali kita input itu yang akan ditampilkan. Oke, jadi sampai di sini sudah benar. Kita lanjutkan. Sekarang tinggal kita masukkan ya nilai yang sudah kita ambil ini ya, kita peroleh ini ke dalam conditional if. Oke, seperti ini nilai misalkan untuk nilai A harus lebih dari sama dengan 80, kemudian logika N ya, bisa kita copy paste. Oke, seperti ini, kurang dari sama dengan 100 ya. Oke, maka kita tampilkan
grade sama dengan grade ini mungkin perlu kita deklarasikan dulu ya variabel grade, atau kalau tidak ingin dibuat dalam bentuk variabel juga bisa ya. Jadi yang tadi yang ini kita hanya akan menampilkan nilai dari variabel nilai. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita tampilkan echo, kemudian grade sama dengan A ya, seperti ini. Oke. Ya, mungkin bisa kita coba dulu ya seperti apa hasilnya. Kita masukkan 90 grade sama dengan A ya. Kita coba 100 grade sama dengan A ya, berarti logikanya sampai di sini sudah benar ya. Kita lanjutkan kembali untuk grade-grade yang berada di bawahnya ya. Jadi cukup kita copy paste ya. Paling tidak kita membutuhkan totalnya 5 ya, 5 kondisional untuk masing-masing grade. Oke, seperti ini kita atur ya, sesuaikan. Else if ya, else if kemudian untuk pengaturan range nilainya sekarang lebih dari sama dengan 70, ini kurang dari 80 ya. Kemudian ini lebih dari sama dengan 55 ya. Untuk yang ini tadi B, yang ini untuk nilai grade C, 55 sampai kurang dari 70 ya. Kemudian di bawahnya lagi lebih dari sama dengan 40 sampai kurang dari 55. Kemudian yang terakhir lebih dari sama dengan 0 sampai kurang dari 40. Oke, untuk grade-nya disesuaikan ya. Untuk nilai D, kemudian yang terakhir untuk nilai E. Oke, jadi logika kondisionalnya lebih kurang seperti ini. Sekarang kita save terlebih dahulu. Kita coba kembali. Oke, kita berikan nilai yang lebih rendah, 60. Oke, jadi logika programnya berjalan ya. 60 grade-nya C. Kemudian kalau kita berikan nilai 30 misalnya, maka grade-nya adalah E ya. Jadi semua logika dari kondisionalnya itu bisa berfungsi dengan baik. Demikian tutorial tentang bagaimana cara membuat aplikasi grade ya berdasarkan range, berdasarkan nilai yang diinput oleh pengguna. Ya, semoga tutorial ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.